isu itu adalah sesuatu yang belum pasti, kan? Nah, kemudian kita berbicara mengenai masalah, sesuatu yang menjadi konsen kita, dan itu adalah menjadi masalah. Ketika kita berbicara masalah, kita harus speak by data. Berdasarkan apa sih ketika kita menemukan isu atau menemukan masalah ini? Anggaplah isu dan masalah ini sama, gitu ya. Jadi kita katakan kita menemukan masalah. Masalah yang kita lakukan, ya, yang kita cari ini misalnya adalah, tidak misalnya di dalam proses pembelajaran terkait dengan tidak dilaksanakannya aneka. Seperti itu ya, Mas Rizko, untuk berbicara masalah. Anekanya seperti apa? Misalnya, dalam pembelajaran saya kurang menjaga komitmen mutu. Itu ya, ketika berbicara kalau keterkaitannya dengan komitmen mutu. Kalau akuntabilitas, bisa jadi masalah ini terkait dengan akuntabilitas di organisasi. Tidak tidak bertanggung jawab atau apa gitu, macam-macam. Nah, cuma sebelum masuk sampai ke ranah ini, saya berikan gambaran dulu. Pilihan bagaimana menemukan isu, mana yang harus kita selesaikan. Saya agak lupa sebenarnya ini saya berikan ke teman-teman sudah atau belum gitu kan. Kadang-kadang di sini sudah, di sini belum gitu. Bentar. Jadi, ketika ini yang mungkin sudah pernah ya. Jadi ketika kita ngomongin isu ya atau masalah yang akan kita selesaikan itu adalah sesuatu yang ini pertama kita harus fokus kepada masalah tersebut. Fokus. Yang kedua, kita bisa melakukan direct action. Dua hal ini, kalau kita berbicara mengenai masalah. Jadi, usahakan kita fokus ke masalahnya, kemudian kita bisa direct action. Nah, apa hubungannya ini ya? Sebentar, saya biar bisa sambil orator. Ini adalah sesuatu yang under control teman-teman. Jadi kita harus fokus ke area yang bisa kita kontrol, under kontrol kita. Misal area yang saya buletin biru ini. Nah, kalau sampai teman-teman itu fokus di area yang lain, yang sini, ya. Padahal ini bukan area kerja teman-teman, bukan tusinya teman-teman. Nih misalnya ya, teman-teman hanya bisa apa? Apakah bisa direct action? Kira-kira bisa langsung merubah ini enggak? Tentu tidak. Paling banter hanya bisa mempengaruhi. Padahal ini misalnya teman-teman ngajarnya olahraga gitu ya, atau ngajarnya matematika. Tetapi ini kan teman-teman ngajar matematika nih. Di sini ngajar matematika SD atau SMP gitu ya. Nah, tetapi terusan yang bermasalah adalah bahasa Inggris menurut teman-teman. Padahal guru bahasa Inggris bukan teman-teman, bukan diri teman-teman gitu ya. Akhirnya kan ini hanya bisa mempengaruhi guru bahasa Inggris kalau areanya di sini. Nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman kalau ada di sini, hanya bisa mempengaruhi. Apalagi kalau areanya itu ada di sini, yang di luar lagi. Di luar tusinya teman-teman bisa apa? Hanya bisa saran. Nggak selesai itu rancangan aktualisasi. Artinya ketika kita menemukan masalah, ya sebelum masuk masalah harus speak by data gitu ya, itu adalah pilih areanya yang ada di warna ini. Yang teman-teman bisa melakukan, bisa fokus dan bisa direct action.